Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Weni Borobarimbing dengan NIM 3223121033. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan isi daripada CBR saya dengan mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nah, di sini isi buku yang akan saya jelaskan itu dari buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Nah, jadi langsung aja kita kepada pembahasannya. Jadi di dalam buku tersebut ada dibahas mengenai untuk apa anak itu harus sekolah. Nah, jadi terdapat sebuah narasi di dalam buku itu atau sebuah pertanyaan seorang guru kepada siswa SMP yang dimana guru ini bertanya, mengapa seorang anak itu harus sekolah? Nah, jadi banyak fenomena-fenomena yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting dan sekolah itu tidak penting. Sebenarnya anak SMP ini memiliki sebuah pengetahuan, tetapi mereka itu nggak bisa mengaitkan masalah yang terjadi di masyarakat itu dengan apa sih pentingnya daripada sekolah ini, kayak gitu. Nah, jadi di dalam buku tersebut juga ada diceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1994, yang dimana muncul sebuah pertanyaan, apakah yang salah dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini? Mengapa setelah sekolah anak-anak justru berperilaku kayak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya? Jadi perenungan itu mengingatkan kita kepada kejadian yang terjadi pada tahun 1994 ketika diminta oleh pemerintah untuk membantu melakukan sosialisasi program wajib belajar 9 tahun di suatu daerah di pinggir selatan daripada Kabupaten Lamongan. Terdapat sebuah masyarakat atau sebuah desa yang berada di Kecamatan Sukarame. Nah, jadi seorang tokoh pendidikan itu melakukan sosialisasi kepada sebuah desa tersebut, yang dimana tadi desanya itu berada di Kecamatan Sukarame. Nah, di situ seorang tokoh pendidikan ini mengatakan bahwa minimal anak-anak Indonesia itu tamat SMP, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sebuah pertanyaan yang tadi, apa sih yang salah dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini? Mengapa anak-anak yang sekolah sampai SMP, SMA, atau SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi itu justru menjadi beban bagi orang tuanya? Nah, mereka justru mengecewakan orang tuanya karena tidak mau lagi membantu orang tuanya itu pergi ke sawah ataupun ke pasar. Justru mereka gemar duduk-duduk sambil ngobrol. Betulkah pemikiran sebuah tokoh pendidikan tadi, yaitu Ivan Litz, tentang betulkah sekolah merupakan candu? Bukankah melalui pendidikan anak-anak Indonesia belajar mengenai ilmu pengetahuan yang nantinya akan sangat penting untuk bekal menghadapi kehidupan di mereka dewasa nantinya? Bukankah pendidikan juga menjadi sebuah wahana untuk mencerdaskan bangsa? Dan bukankah negara yang memperhatikan bidang pendidikan ini, yang biasanya maju dalam bidang ekonomi maupun perkembangan ilmu pengetahuan? Jadi kalau bidang pendidikannya ini tidak maju dan bahkan sangat tertinggal, bagaimana Indonesia ini akan maju? Kira-kira seperti itu. Nah, peran pemerintah ini sangat penting untuk memperbaiki tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekarang kita ke materi yang berikutnya, yaitu life skill versus mata pelajaran. Jadi, seseorang itu harus memiliki sebuah skill dalam dirinya sendiri, yang dimana juga life skill ini seringkali disebut sebagai personal skill, yang dimana seseorang itu harus bisa memecahkan suatu masalah yang tanpa harus bergantung kepada orang lain, seperti itu.
Nah, untuk mampu memahami suatu masalah secara utuh diperlukan berbagai informasi-informasi yang relevan. Berbagai informasi tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan akurat. Tanpa adanya informasi, analisis yang baik, pemahaman tidak akan dapat sempurna. Dan oleh karena itu, kecakapan menggali atau menganalisis informasi merupakan bagian dari pemahaman suatu problema. Pemecahan yang kreatif adalah yang mampu menghasilkan solusi yang efektif dengan tepat waktu, dengan tenaga sedikit dan biaya yang sangat minimal. Sedangkan pemecahan yang arif artinya sebuah pemecahan yang memperhitungkan dampak negatif yang terjadi, baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain maupun lingkungannya. Dan oleh karena itu, orang yang mampu memecahkan sebuah masalah yang dihadapinya secara kreatif dan arif seringkali menyebabkan orang yang bersangkutan itu sukses dan sangat profesional di bidang manapun. Nah, jadi orang seperti itu seakan justru memperoleh manfaat dari masalah yang dihadapinya. Jadi masalah ini dijadikan sebuah strategi ataupun pembelajaran yang sangat bermakna. Yang dimana tadi kita sudah membahas bahwa seseorang itu haruslah memiliki life skill atau personal skillnya. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya dengan judul Pendidikan Akhlak, Akhlaknya Pendidikan. Jadi dalam buku ini terdapat sebuah cerita yang menceritakan ada seorang ibu bersama anaknya hendak ingin membeli buku ke sebuah toko buku. Nah, jadi si pemilik toko ini mengatakan kepada si ibu yang dimana pemilik toko hendak ingin melakukan sebuah eksperimen yang berjudul eksperimen toko jujur. Jadi si ibu dan si anaknya ini tadi masuk ke dalam toko tersebut, sedangkan si pemilik toko keluar dari dalam toko itu. Nah, setelah si anak itu mengambil buku yang hendak ingin ia beli, lalu si ibu mengatakan letakkan uangnya ke dalam toples kejujuran tersebut. Nah, si ibu ini langsung keluar dari dalam toko tersebut dan ia mengamati anaknya dari kejauhan. Apakah anak tersebut memasukkan uang buku tersebut ke dalam toples kejujuran itu? Nah, jadi si ibu menghampiri si pemilik toko, lalu si pemilik toko mengatakan, kita itu harus perlu melatih tingkat kejujuran daripada anak kita, yang dimana hal ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Dan selanjutnya itu di dalam buku ini juga dikatakan ada sebuah narasi jujur walaupun nilai rapernya sangat jelek ataupun raper jeblok gitu. Di buku ini dikatakan lebih baik kita jujur dengan hasil ataupun nilai rapor kita yang jelek kepada orang tua, namun itu hasil dari pemikiran kita sendiri, dibanding dengan hasil rapor kita yang bagus, namun hal itu kita peroleh dari berlaku menyontek kepada teman kita. Nah, tentu saja itu sangat tidak bagus. Sama aja kita mengajari anak-anak tersebut untuk melakukan sebuah manipulatif seperti itu. Dan selanjutnya kita ke materi berikutnya, yang dimana judulnya merancang pendidikan akhlak. Sudah saatnya kita menyebut sebagai orang yang peduli pada pendidikan. Tentunya kita itu harus sama-sama berjuang dalam dunia pendidikan untuk menyukseskan atau memajukan negara kita ini, yang dimana kita tidak dapat berbuat apa-apa, seenggaknya kita itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa turut peduli akan akhlak daripada pendidikan yang ada di Indonesia ini.
Contoh-contoh kecil di atas sudah menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dapat dilaksanakan dengan berhasil, asal dirancangkan dengan baik, melibatkan pihak-pihak tertentu yang disertai dengan teladan-teladan yang baik, dilakukan dengan sabar dan konsisten, disertai dengan pola penghargaan dan hukuman atau sebuah reward gitu yang mendidik. Jika akhlak yang menjelma menjadi perilaku yang lain, jujur, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, sikap yang toleran, dan saling tolong-menolong telah menjadi kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Dan guru bersama orang tua menjadi teladan yang utama untuk membangun akhlak daripada seorang anak. Dan dapat kita simpulkan, isi daripada buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini yang dimana mengajarkan kita pentingnya sebuah pendidikan bagi anak-anak bangsa ini guna untuk memajukan kehidupan yang sejahtera dan menjadikan Indonesia ini lebih maju lagi ke depannya. Dan juga tentunya untuk menjadikan pendidikan itu bermakna haruslah menjadikan pendidikan itu yang memiliki akhlak yang baik, dan peran yang utama menjadikan seorang anak itu dapat berakhlak dengan baik itu adalah dimulai dari keluarga, yang dimana keluarga adalah sebuah wadah yang utama dalam membangun karakter dan juga sikap yang baik terhadap diri seorang anak-anak. Nah, jika dari keluarga perilaku anak tersebut sudah mencerminkan pendidikan yang berakhlak baik, maka di sekolah pun anak tersebut akan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini. Terima kasih.